kalau video call lewat laptop. Dan saya yakin semuanya juga memiliki HP. Dan ini, ada yang nggak memiliki HP? Yang nggak punya HP, nanti pinjam dulu ke tetangganya. Untuk apa itu? Ujian saja. Untuk ujian nanti kita pakai video call, karena pengujinya ada 3, pesertanya 1, kan satu layar itu ada 4 orang. Cukup. Nah, bagaimana dengan share PPT-nya? Share PPT itu sudah diberikan ke dosen penguji sebelum ujian. Mari saya tanyakan ke Pak Harto, kalau itu pakai video call WA, itu bagaimana dengan share kontennya? Share konten itu cukup dibaca, masing-masing dosen penguji itu sudah tahu isinya. Dan juga alhamdulillah untuk dosen penguji juga ada yang dari Mojokerto. Ini dosen pengujinya. Nanti ada 4 orang yang dari Mojokerto, karena memang tidak semua dosen penguji itu bisa. Dan ini pun saya sesuaikan dengan apa itu, jumlah mahasiswa yang ada dan juga kesempatan untuk waktunya. Nah, waktunya ini nanti yang samaan dengan waktu pekerjaan yang lainnya, akhirnya ada juga dosen penguji yang tidak bisa. Jadi kita ada 4 dosen penguji dari Mojokerto. Nanti saya sampaikan juga ke teman-teman mahasiswa siapa saja dosen penguji yang dari Mojokerto dan nguji siapa. Enak kan ya? Dosen penguji ini sudah tahu. Masuk nanti yang nguji itu siapa saja. Saya diuji siapa? Pasti dosen penguji yang dari Mojokerto ini karena itu tidak bisa sekaligus pembimbingnya. Tapi dosen pengujinya yang dari Nganjuk itu kan dosen penguji itu kan pembimbing. Jelas itu pembimbing dari Nganjuk dan juga dosen penguji dari Mojokerto. Saya belum, tapi biasa dosen penguji itu ada 3. Tapi kalau kemungkinan 2 juga tidak masalah gitu. Ini yang tentang skripsi ya. Terus waktu lamanya 1 orang mahasiswa untuk ikut ujian skripsi itu hanya 40 menit. Berarti teman-teman harus bisa memperhitungkan waktu penayangan PPT sama waktu itu tanya jawab. Ini. Jadi kalau penayangannya misalnya 10 menit, berarti diperkirakan tanya jawabnya 30 menit. Gitu kan ya. Berarti apa? Berarti PPT-nya mestinya diceritakan yang banyak saja biar gak usah banyak pertanyaan kan maksudnya. Jadi kan di sini yang ditayangkan di dalam PPT itu apa aja? Ya mulai dari bab 1. Itu kan ya. Mesti pertanyaan secara umum itu apa sih? Pertanyaan secara umum mesti akan menanyakan gini. Mengapa Anda kok pilih judul ini? Masalahnya apa? Tujuannya apa kan itu? Itu bab 1. Latar belakang itu kan ya. Bab 2, ujian teorinya. 3, metodologinya. Bab 4, ini semua sampai hasil sampai pada simpulan semua ditayangkan dalam PPT. Ini pakai PPT menggunakan bahasa Inggris. Kalau nanti dosennya tanya menggunakan bahasa Indonesia, nggak masalah. Kita PPT-nya menggunakan bahasa Inggris. Silahkan gunakan bahasa Inggris PPT-nya, karena kita ada di jurusan bahasa Inggris sebisanya. Ini. Terus nanti juga kalau ada kesulitan sebelum istilahnya sebelum ujian, ini juga jangan lupa untuk meminta ACC ke dosen Mojokerto. Ini kan kemarin sudah saya share kan ya, yang ini saya carikan share konten yang bagaimana teknis pelaksanaan ujian skripsi, yang ujian skripsi. Ya, ini teknis pelaksanaan ujian skripsi. Nah, ini disampaikan bahwa
menindaklanjuti surat edaran Ketua STKIP PGRI Nganjuk, maka perlu disampaikan kepada mahasiswa tentang mekanisme untuk mengikuti ujian skripsi tahun akademik 2019-2020. Mahasiswa harus memastikan bahwa skripsinya sudah mendapat persetujuan untuk mengikuti ujian skripsi atau layak uji dari Dospem 1 dan 2. Benarnya, aslinya, Spem 1 ataupun Dospem 2 itu dari Nganjuk. Yang kita utamakan adalah dosen pembimbing yang selama ini membimbing mahasiswa. Dosen pembimbing 1 berarti. Nanti kalau yang dosen pembimbing yang dari Mojokerto itu sebenarnya sifatnya hanya membantu. Karena secara sah atau legal itu semuanya yang dari STKIP PGRI Nganjuk. Tapi tidak menutup kemungkinan, ini teman-teman karena bimbingan kita itu dari Mojokerto, maka nanti bisa langsung bertanya ke dosen Mojokerto juga. Kan ini. Terus ACC itu sebagai syarat layak uji. Ini ACC dari Dospem. Mungkin sudah itu ya. Sudah ada komunikasi ya dengan dosen-dosen ya yang dari STKIP PGRI Nganjuk. Terus ini memenuhi syarat uji melalui WA ke BAK secara online melalui Google Classroom dengan kode kelas ini tanggal 2 Juli pada jam kerja new normal. Ini bisa, ini maksudnya apa? Paksaan skripsi dari penguji. Kan ini. ACC ini nanti bisa menghubungi Dospemnya dari Dospem Nganjuk ya semuanya ya. Untuk yang poin 2 ini. Poin 2 bisa menghubungi semuanya dari Dospem Nganjuk. Yang ketiga, bagi mahasiswa yang tidak ada namanya di daftar Dospem dianggap tidak memenuhi syarat untuk diuji. Ini saya kira semuanya sudah ada. Untuk yang dari Mojokerto semua mahasiswa sudah ada namanya ini kan ya. Bagi mahasiswa yang tidak ada namanya, ini keempat, mahasiswa mendaftar ujian skripsi dengan mengunggah skripsi ke penguji. Ini jadi nanti skripsi yang sudah jadi itu yang mau siap diuji untuk di skripsinya ini unggah ya, diunggah dalam bentuk PDF ke Dospem 1 ataupun Dospem 2, tapi ke penguji 1 atau ke penguji 2. Jadi nanti yang pengujinya Mojokerto sudah tahu, yang dari Mojokerto mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke Pak Harto itu tidak dirubah. Ini. Maka pengujinya tetap itu bisa dikirim file ke kami. Apabila sudah terdaftar, maka mahasiswa akan mendapatkan pastian kode Google Classroom. Ini kalau menggunakan Google Classroom. Oh, ini untuk penguji ya, penguji 1 dan penguji 2. Dan ini nanti bisa menghubungi pengujinya masing-masing. Terus mahasiswa mengikuti ujian skripsi harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Baik hari maupun jamnya akan dikirim pada tanggal 27 Juli. Kita tahunya nanti tanggal 27 Juli. Ujian skripsi ditentukan dengan menggunakan video call WA pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juli. Tapi kita nanti, apakah kita ada di jadwal tanggal 28 atau tanggal 29, itu nanti menunggu dari pengumuman dari Nganjuk. Kan ini. Kemarin saya tanya itu jam siang, jadi mulainya jam 14 sampai jam 19. Kan ini. Kan pagi tapi siang. Apabila ada revisi, maka mahasiswa diberi waktu 1 minggu setelah ujian skripsi berlangsung. Revisi pasti ada. Kan ini. Revisinya dikumpulkan sesudah ujian skripsi, minggu sesudah ujian skripsi. Ini tentang edaran tentang skripsi. Edaran tentang skripsi, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Coba kita bahas satu persatu. Ini masih tentang skripsi. Tentang skripsi mungkin ada yang tanya, silahkan. Oh ya, satu lagi saya sampaikan tentang, ini saya share konten lagi, tentang nama-nama penguji yang dari Mojokerto sudah saya kirimkan.
Itu Bu, saya mau tanya tentang jadwalnya sidang skripsi. Jadwal yang Itu bentar, ini saya itu sekalian yang kontennya apa itu saya sharekan juga tentang nama pembimbing. Kelihatan ya? Nah, ini nama penguji yang dari Mojokerto. Sudah kelihatan? belum. Ini Pak Maju, mulai dari Andre, Anita, sampai pada Januar. Ini Pak Sumaji. Kelihatan ya share kontennya ya? Halo, bisa dilihat? Belum kelihatan, Bu. Oh belum. 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 Belum ya. Oh, ini. Nah ini. Kira Sandi deh. Ya, sudah Ini kelihatan. saya KB. Ya, bimbingannya saya KB. Sampai Januari ini kan bimbingannya Bu Vera. Ini sama Pak Sumaji, Andre, Anita, Beriana, Chandra, Dela, Dwi, Wirtno, Firma, Hanum, Irma, Januar, sampai Januar. Ini sama Pak Maji. Jadi langkah baiknya nanti 11 orang ini langsung menghubungi Pak Maji dan memberikan skripsinya ke Pak Maji. Biar nanti pada saat presentasi atau pada saat ujian itu bagus nilainya gitu loh. Enak rek pembimbing apa penguji ini wis ngerti nih sih. Entar rek Bu Vera tak sing ngerti kan. Oh, tapi Bu Vera kan bimbinganmu juga kan ya. Ini Jidas sampai pada Muhammad Fitra Andi, ini saya sendiri. Ini nanti filenya bisa diberikan ke saya. Kalau nggak salah ini bimbingannya Pak Harto ya, sampai Meike. Iya. Iya, Mas. Pak Harto. Ini sampai Fitra Andi. Terus Pak Widya Budi, mulai dari Sahrul sampai pada Rizka Afriska. Terus mulai dari Ruri sampai Erlita Bu Irham. Ini untuk penguji dari Mojokerto, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ini maunya itu hanya 2 penguji, saya minta 4. Kan itu. Yang lalu hanya 2 penguji. Yang oke, untuk yang skripsi saya kira sudah cukup untuk paparan saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan tentang skripsi. Siapa tadi yang tanya? Sahrul lah? Sahrul? Ya, silahkan.